Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Maha suci milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat besar sekali, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar takwa dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba dan rasul. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan dan keberkahan kepada keluarganya dan kepada sahabatnya dan kepada pengikutnya sampai akhir zaman. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah bisa seseorang yang dia sedikit beramal tapi masuk surga? Tentunya sesuatu yang seperti ini itu bisa. Sebagaimana ada seorang yang dia datang kepada Nabi SAW dan orang ini berasal dari Najd. Beliau telah berubannya sudah nampak banyak, dan ketika seseorang pemuda itu atau seorang laki-laki itu ketika dia berbicara kepada Nabi SAW, gema suaranya terdengar keras. Akan tetapi para sahabat tidak paham apa yang dikatakan, sehingga dia mendekati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seorang laki-laki itu bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anil Islam, tentang Islam. Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Shalawatul khamsi fil yaumi wa lailah. Nabi SAW menjawab, yang pertama amalannya adalah menjalankan sholat 5 waktu siang dan hari. Jadi ketika kita melakukan suatu amalan dan amalan itu sedikit, yang pertama adalah kita melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh syariat Islam, yaitu Nabi SAW mengatakan tadi as-sholawatu khamsi fil yaumi wal lailah, yaitu kita sholat 5 waktu siang hari dan malam hari. Lalu seorang laki-laki itu bertanya kepada Nabi SAW, hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban amalan terhadapku selain itu? Lalu Nabi SAW mengatakan, la, tidak ada, antatawwa'a, kecuali kamu menambah yang sunnahnya. Lalu Nabi SAW mengatakan amalan yang kedua adalah, beliau mengatakan sauma Ramadan, yaitu kita berpuasa di bulan Ramadan. Lalu seorang laki-laki itu bertanya lagi kepada Nabi SAW, hal alayya ghairuha, apakah ada lagi kewajiban untuk menjalankan selain ini? Lalu Nabi SAW mengulanginya, jawabannya la, an tatawwa'a, tidak ada kecuali kamu menambah dengan yang sunnah. Lalu Nabi SAW mengatakan lagi kepada seorang laki-laki itu, faqala Nabi SAW az-zakat, yaitu tunaikan zakat. Lalu laki-laki itu bertanya lagi kepada Nabi SAW, hal alayya ghairuka, dengan pertanyaan yang sama, apa ada lagi? Lalu Nabi SAW mengatakan, la anta tawwa'a, tidak ada kecuali kamu menambah dengan yang sunnah.
Lalu qala adbara rajul, lalu seorang laki-laki itu berbalik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu dia berkata, wallahi la azidu wala ankusu. Kata laki-laki itu ketika dia mau berbalik meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, demi Allah tidak aku tambah dan tidak aku kurang. Jadi laki-laki itu mengatakan kepada Nabi SAW, tidak aku tambah dan tidak aku kurangin. Lalu Nabi SAW mengatakan, aflaha an sodaqah. Sungguh beruntung seorang laki-laki itu ketika dia jujur. Dan ada riwayat yang lain bahwasanya ada seorang Arab Badui, dia mendatangi Nabi SAW, faqala dullani. Dia mengatakan, dullani ala amali. Wahai Nabi SAW, ajarkan kepadaku, tunjukkan kepadaku suatu amalan. Ini perkataan orang Badui ketika dia menjumpai Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan, faida amiltuhu daqaltu jannah. Ketika aku mengamalkan suatu amalan ini, aku masuk surga. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'budullaha wa la tusriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'addiz zakat wa tasumu Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan suatu amalan yang ketika amalan itu masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ta'budullaha wa la tusriku bihi syai'an, maka beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Ini amalan yang pertama. Amalan yang kedua, kata Nabi SAW, wa tuqimus salat maktubah. Tegakkan salat yang wajib, yaitu salat apa? Salat 5 waktu. Ini amalan yang kedua. Lalu Nabi SAW mengatakan, tuaddi az-zakat mafruḍah. Lalu kamu dirikan, laksanakan, tunaikan zakat yang wajib. Lalu Nabi SAW mengatakan yang ketiga apa? Yang keempat, tasumu Ramadan, yaitu kalian tunaikan puasa di bulan Ramadan. Faqala rajul, maka seorang Arab itu mengatakan, walladzi biyadihi nafsi la azidu. Demi zat yang telah memegang jiwaku, la azidu, tidak aku tambahkan lagi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sarrahu ala rajulin man sarrahu ayyadura ala rajulin min alil jannah wal yandur hada. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika kalian senang melihat seorang ahli surga, maka lihat orang ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW memberitakan kita hanya melakukan amalan sedikit. Kita beribadah kepada Allah SWT tidak menyekutukannya. Dan kita mendirikan sholat 5 waktu hanya sholat fardu saja. Yang selanjutnya kita menegakkan atau menunaikan zakat. Lalu kita berpuasa di bulan Ramadan. Dengan amalan ini bisa membawa seorang masuk surga. Bagaimana ketika kita menambah amalan yang wajib ini dengan amal yang sunnah, maka amalan tersebut baik dan bertambah baik. Lalu amalan yang kedua yang bisa memasukkan orang ke surga adalah seseorang yang terhindar rasa hasad, iri dan dengki kepada sesama kaum muslimin. Kebanyakan kita, kaum muslim kita mempunyai rasa iri, mempunyai rasa dendam, mempunyai rasa hasad kepada kaum muslimin yang lain. Ketika seseorang memiliki sesuatu, kita tidak punya. Ada sebuah kisah bahwasanya Anas bin Malik ketika dia duduk bersama Nabi SAW, lalu Nabi SAW mengatakan, sebentar lagi akan ada orang yang masuk ke masjid ini dan dia termasuk ahli surga. Lalu seorang laki-laki itu masuk dan Nabi SAW mengatakan seorang laki-laki masuk ke dalam masjid dan beliau seorang dari Ansor. Terlihat
jenggotnya itu basah, berarti sedang habis melakukan wudu. Lalu keesokan hari Nabi SAW mengatakan suatu pertanyaan yang sama. Seorang laki-laki itu masuk, ternyata laki-laki yang sama. Dan keesoknya lagi, selama 3 hari dikatakan seperti itu, ternyata laki-laki yang sama. Lalu Abdullah bin Amr, dia merasa bingung apa yang diamalkan oleh seorang laki-laki ini. Akhirnya Abdullah bin Amr mengikuti seorang laki-laki itu sampai ke rumahnya dan meminta kepada seorang laki-laki itu izin untuk dia nginap 3 malam di rumah dia tersebut. Dan Abdullah bin Amr mengatakan kepada seorang laki-laki tersebut, boleh nggak aku menginap di rumahmu selama 3 hari? Karena aku bertengkar dengan kedua orang tuaku dan aku diusir, tidak boleh menginap di rumah selama 3 hari. Lalu pemuda itu mengatakan boleh. Dan Abdullah bin Amr, dia melihat gerak-gerik seorang pemuda itu, ternyata dia tidak sholat malam. Ya, akan tetapi ketika dia bangun malam, dia berzikir pada Allah, akan tetapi dia tidak melakukan sholat malam. Lalu selama 3 hari dia mendatangi pemuda itu, amalan apa yang kamu lakukan? Lalu pemuda itu mengatakan, kamu telah melihat selama 3 hari apa yang saya lakukan. Karena Nabi SAW mengatakan kamu adalah termasuk salah satu ahli surga. Lalu Abdullah ibnu Amr dia pulang dan menceritakan kepada sahabat yang lain bahwasanya seorang pemuda itu tidak melakukan suatu amalan yang berbeda. Akan tetapi dia memiliki sifat yang tidak hasad kepada sesama kaum muslimin, sifat yang tidak memiliki dengki kepada kaum muslimin. Itulah salah satu yang membuat dia masuk surga, kata Abdullah ibnu Amr. Kaum muslimin mati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah, dan Nabi SAW juga ditanya tentang suatu perkara yang sangat besar sekali dan banyak sekali manusia itu masuk ke surga. Apa kata Nabi SAW? Taqullahi wa husnul khuluq. Maka bertakwalah kepada Allah SWT dan perbaiki akhlaknya. Kebanyakan orang yang ilmunya banyak, dia paham tentang agama tapi jelek akhlaknya. Nah, lalu Nabi SAW juga ditanya tentang suatu perkara, yang perkara itu sangat besar sekali, banyak orang yang masuk ke dalam api neraka tersebut. Faqala Nabi SAW, al-fahmu wal farju. Nabi SAW mengatakan, jagalah lisan kalian dan kemaluan kalian. Kenapa Nabi SAW mengatakan orang yang banyak masuk neraka itu karena lisannya dan kemaluannya? Kita lihat ketika kita duduk dengan orang-orang, tiba-tiba apa? Lisan kita mencaci maki orang, lisan kita menggibahin orang, mengomongin orang dengan tentu yang tidak jelas, lisan kita yang suka berdusta kepada orang lain. Ingatlah kaum muslimin. Dan yang kedua adalah kemaluan kita. Kenapa Nabi SAW menyuruh menjaga kemaluan kita? Karena apa? Karena itu termasuk hawa nafsu kita, menjaga kita dari sesuatu yang zina. Kebanyakan orang-orang melakukan zina dan dia sudah menikah dengan yang suatu yang halal, akan tetapi dia tetap berzina. Maka itu Nabi SAW mengatakan suatu perkara yang besar ketika manusia banyak masuk ke neraka adalah karena lisannya dan kemaluannya. Aqulu qauli hada wastaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.